السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami ikutkan di belakang mereka dengan Isa bin Maryam, membenarkan apa yang ada di hadapannya dari Taurat, dan kami berikan padanya Injil. Di dalamnya ada hudan wa nur, ada petunjuk, hidayah dan cahaya. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang membenarkan apa yang sudah ada di hadapannya dari Taurat. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai petunjuk, sebagai nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi, maka hendaklah ahlul injil berhukum dengan hukum yang Allah turunkan padanya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang fasik. Maka setelah Taurat, Allah kirimkan Rasul berikutnya, yaitu Isa ibni Maryam, dan Allah turunkan padanya Injil. Apa yang Allah turunkan dalam Injil membenarkan apa yang sudah ada dalam Taurat, sebagaimana apa yang ada dalam Quran yang berikutnya membenarkan apa yang ada dalam Injil dan apa yang ada dalam Taurat. Wal anbiya ikhwatul li'allat, para nabi itu saudara sebapak. Ibunya berbeda-beda tapi satu bapak. Artinya syariatnya berbeda-beda tetapi inti ajarannya sama, tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul, kata Allah, yang semuanya mengajak kepada ajakan yang sama, an i'budullah wajtanibut taghut, beribadalah kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan lain. Sama semuanya. Al-Quran membenarkan Injil, Injil membenarkan Taurat. Karena memang semua para nabi dakwahnya sama.
tetapi syariatnya mungkin ada perbedaan-perbedaan. Walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kata Allah, kami berikan syariat sendiri-sendiri. Kami berikan manhajnya sendiri-sendiri. Masing-masingnya. Tapi akidah tidak berbeda. Apakah mungkin berita, khabar yang ada di Injil, khabar yang ada dalam Taurat, dan khabar yang ada dalam Quran, apakah mungkin berbeda? Tidak akan mungkin. Mengapa? Kalau berita berbeda berarti ada yang dusta. Sedangkan ini kitabullah, ini kitabullah, ini kitabullah. Taurat kitab Allah, Injil kitab Allah, Al-Quran juga kitab Allah. Maka berita-beritanya tidak mungkin berbeda. Berita tentang langit dan bumi, berita tentang hari kiamat, berita tentang hisab, berita tentang mahsyar, berita tentang jannah wan nar, berita tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, berita tentang Dajjal, sama. Kaum Nasrani tahu berita tentang Dajjal. Demikian pula kaum Yahudi tahu akan munculnya Dajjal. Tetapi karena sebagian mereka memang penyembah setan, maka mereka membanggakan si mata satu. Yahudi. Ada aliran yang membanggakan mata satu yang akan datang. Maksudnya Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi barakallahu fikum, berita-berita yang ada dalam Taurat, berita yang ada dalam Injil, berita yang ada dalam Quran tidak berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang dusta, dan itu tidak mungkin. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa atba'na haula'il anbiya, itu makna qaffaina, dan kami ikutkan di belakang para nabi-nabi tersebut, wal mursalin, para rasul tersebut, kami ikutkan di belakangnya nabi berikutnya, nabi berikutnya, nabi berikutnya. Setelah para anbiya alladzina yakumuna bit-Taurat, setelah para nabi-nabi dari Bani Israel yang mereka berhukum dengan Taurat, maka kami ikutkan di belakang mereka bi'abdina wa rasulina, kami ikutkan dengan hamba kami, rasul kami, yaitu Isa ibni Maryam alaihimassalam, ruhillah wa kalimatihi allati alqaha ila Maryam. Ruh dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari ruh zat Allah, bukan. Tetapi disebut ruhullah, ini ruh yang Allah ciptakan. Wa kalimatihi, dan kalimatnya, mengisyaratkan bahwa Nabi Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Sehingga tidak perlu membahas siapa bapaknya, karena Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak, sebagaimana Allah kuasa menciptakan manusia tanpa ibu, sebagaimana Allah juga Maha Kuasa untuk menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, yaitu Adam alaihissalam. Maka kalau Allah inginkan, kalau Allah kehendaki lahirnya seorang anak dari perut Maryam tanpa bapa, bagi Allah mudah. Maka Allah jawab dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allahu musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Allah utus Nabi Isa alaihi salam untuk membenarkan apa yang sudah ada di hadapannya dari Taurat yang sudah lebih dulu.
fahuwa syahidun li Musa wa lima jaa bihi minat Taurat bil haqqi was sidqi. Maka Isa alaihi salam datang sebagai saksi yang membenarkan Nabi Musa alaihi salam dan membenarkan apa yang dibawanya dari kitab Taurat bil haqqi, dengan kebenaran, was sidqi, dengan kejujuran, wa muayyid li da'watihi, dan mendukung dakwahnya, wa hakim bi syari'atihi, dan menghukumi dengan syariatnya, muwafiqun lahu fi aktsaril umuri syar'iyyah, mencocokinya pada sebagian besar syariatnya. Artinya bukan seluruhnya. Kalau syariat ada sedikit perbedaan-perbedaan, tetapi hampir seluruhnya mengikuti syariat yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka dikatakan muwafiqun lahu, mencocoki dia, fi aktsaril umur asy-syar'iyyah, di kebanyakan perkara-perkara syar'iyyah. Wa qad yakunu Isa alaihi salam akhaffa fi ba'dil ahkam, dan bisa jadi Nabi Isa alaihi salam meringankan pada sebagiannya, meringankan pada sebagian hukum-hukumnya. Mengapa demikian? Karena ada beberapa hukum yang Allah putuskan untuk Bani Israel sebagai hukum, sebagai hukum. Apa bahasa Indonesianya? Sebagai balasan karena mereka berbuat kesalahan, karena mereka menentang, mereka melanggar, maka turunlah aturan, kalau begitu haram. Maka ketika datang Nabi berikutnya, yang ini tidak dilanjutkan. Mengapa? Karena ini sudah generasi baru, bukan orang-orang yang dulu berbuat salah tadi. Maka dicabut. Itulah yang sering dijuluki dalam Al-Quran dengan aghlal. Wal aghlal allati kanat alaihim, dan belenggu-belenggu yang dulunya ada pada mereka. Gak boleh begini, gak boleh begini, gak boleh begini, susah. Ternyata Nabi berikutnya ini dihapuskan, ini dihapuskan. Sampai Nabi kita terakhir, Nabi Muhammad SAW, melepaskan belenggu-belenggu tadi. Ini dimaafkan, ini dicabut, ini dimansuhkan. Maka belenggu-belenggu tadi lepas. Wal aghlal allati kanat alaihim, dilepaskan satu persatu. Termasuk Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah untuk mendukung dakwahnya Nabi Musa, untuk mendukung apa yang ada dalam Injil, dalam Taurat, dan kemudian mencocoki semua syariat-syariatnya kecuali sedikit yang diringankan. Kama qala ta'ala anhu, sebagaimana apa yang Allah katakan tentangnya. Qala li Bani Israel, berkata kepada Bani Israel, wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku diutus untuk menghalalkan sebagian apa yang tadinya diharamkan atas kalian. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus rasul berikutnya untuk meringankan beban yang pernah Allah timpakan pada mereka karena kesalahan mereka sendiri. Wa atainahul Injil, dan kami berikan padanya Injil, Al-Kitabul Azim, Al-Mutammim lit-Taurah. Allah berikan Injil, kitab yang mulia, kitab yang agung, yang menyempurnakan Taurat. Yang menyempurnakan Taurat. Fihi hudan wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahdi ila siratil mustaqim, yang membimbing ke jalan yang lurus. Wa yubayyinul haqqa minal batil, yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan.
mana yang benar, mana yang batil. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, dan membenarkan apa yang sudah ada di hadapannya dari Taurat. Membenarkan apa yang sudah ada dari Taurat. Bitathbitiha wasyahadati laha wal muwafaqah, dengan mengokohkannya, dengan mempersaksikannya, dengan mencocokinya. Wahudan wa mau'izatan, dan sebagai petunjuk dan nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Fa innahumul ladzina yantafi'una bil huda. Mengapa disebutkan lil muttaqin, untuk orang yang takwa? Karena merekalah yang akan mengambil manfaat. Yang tidak bertakwa tidak akan mengambil manfaat dari kitab yang Allah turunkan. Yang akan mengambil manfaat dari kitab yang Allah turunkan adalah para muttaqin. Maka Allah langsung sebutkan wahudan wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang takwa. Fa innahumul ladzina yantafi'una bil huda, karena merekalah yang akan mengambil manfaat dengan bimbingan tersebut. Wa yatta'izuna bil mawa'iz, karena merekalah yang mengambil nasihat dan menerima nasihat. Wa yartadi'una amma la yaliq, mereka juga orang-orang yang akan berhenti dari apa yang tidak pantas bagi mereka. Yartadi', menghentikan. Amma la yaliq, dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Waliyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi, maka hendaklah ahlul injil berhukum dengan injilnya. Hendaklah ahlul injil berhukum dengan apa yang Allah turunkan padanya. Ayalzamuhumut taqayyud bikitabihim, hendaklah mereka terikat dengan kitab mereka. Wala yajuzu lahumul udulu anhu, dan tidak boleh bagi mereka untuk menyimpang daripadanya. Pernah kita bahas makna adal, adalah kalau dikasih an. Kalau tanpa an, adalah artinya lurus, ya adilun. Tetapi kalau anhu, maknanya meninggalkan atau menyimpang. Wala yajuzu lahumul udulu anhu, tidak boleh bagi mereka untuk menyelisihinya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang fasik. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka konsekuen ahlul injil dengan injilnya, mereka tidak akan minum khamr, mereka enggak akan membuka aurat, karena jilbab diwajibkan pula atas mereka. Tapi yang pakai hanya biarawatinya saja. Kalau saja mereka melaksanakan injilnya, mereka enggak akan syirik, enggak akan mengatakan Allah punya anak, enggak akan mengatakan Allah punya istri, astagfirullah, enggak akan. Kalau berpegang dengan injilnya. Hanya saja ketika mereka mengatakan kami berpegang dengan Injil, Injilnya sudah ditambah dan dikurangi oleh tangan-tangan manusia, sehingga banyak kesesatan di dalamnya, banyak penyimpangan di dalamnya. Kalau saja mereka mau berpegang dengan Injilnya, maka mereka akan menunggu Nabi yang akan datang, seperti kaum Nasrani, kaum Yahudi yang ada di Madinah. Madinah adalah Jaziratul Arab, negeri orang-orang Arab. Kenapa ada Yahudi di sana? Mengapa ada Nasrani di sana? Mereka semua menunggu, datang dari Syam, datang dari Yaman, datang dari Afrika ke Madinah, karena mereka baca Injil mereka. Dan mereka mendapatkan penjelasan dari pendeta-pendeta mereka, akan datang seorang Nabi
dan akan hijrah ke negeri yang begini. Di antaranya pohon kurma, kebun-kebun kurma. Madinah, waktu itu Madinah. Dan mereka begitu melihat Madinah, ini tempat hijrahnya Nabi. Maka mereka tunggu. Ketika akan wafat, orang yang tuanya berkata kepada yang muda-mudanya, kalian tunggu, sebentar lagi akan datang Nabi hijrah ke negeri ini. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tetapi ketika datang orang yang mereka benar-benar tahu akan datang, justru kafaru bih, justru mereka kufur. Ikhwan ibn a'azakumullah, Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara menyebutkan bukan hanya satu ayat dalam Injil. Beliau sebutkan sekian ayat di sekian surat mereka. Injil mereka yang sekarang, bukan yang dulu, yang mereka pegang. Banyak kalimat-kalimat yang mengatakan aku akan berikan pada saudaraku yang akan datang, maka ikutilah dia. Kalimat seperti itu sangat sering disebutkan dalam kitab Injil yang sekarang mereka pegang, bukan yang dulu. Artinya walaupun mereka sudah rubah-rubah, masih tersisa banyak kalimat-kalimat bahwa akan datang setelahku, akan digantikan oleh saudaraku. Itu banyak. Bukan tidak tahu mereka, tidak mau. Bukan tidak tahu, tahu. Sehingga beberapa pendeta betul-betul masuk Islam karena kesadaran sendiri. Barakallahu fikum. Salah satunya datang ke ustadz kita, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Pendeta, mengapa? Kata pendeta tadi, saya ingin mempersiapkan materi saya dalam perayaan Natal besok. Tapi saya membaca ayat yang jelas-jelas kalau itu menunjukkan Nabi Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Yang berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan Allah. Semalam aku gak bisa tidur. Jelas mengatakan bahwasanya wahai Rabbku, wahai Tuhanku. Alasan apa lagi? Aku masuk Islam. Karena dia jujur pada dirinya, dapat hidayah. Karena jujur terhadap dirinya sendiri. Tapi sebagian mereka mendustai dirinya sendiri. Tahu tapi gak mau. Iya sih, tapi karena berpikir dunia. Itu yang terbanyak. Masalah salam al-afiyah. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kata Allah selanjutnya subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang ke-48-nya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada di hadapan mereka dari kitab dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan turuti kemauan hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, jangan kamu turuti kemauan mereka dari apa yang datang kepadamu dari kebenaran. Ini jangan tinggalkan kebenaran karena hawa nafsu mereka. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Adapun syariatnya, kata Allah, masing-masing dari kalian kami berikan syariat-syariatnya dan manhaj-manhajnya. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Kalau saja Allah kehendaki, maka Allah bisa
menjadikan kalian satu umat saja. Bisa bagi Allah. Walakin liyabluwakum, tetapi Allah ingin menguji kalian dengan apa-apa yang kami berikan pada kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepada Allah lah kembalinya kalian semua seluruhnya. Kemudian nanti akan diberitakan oleh Allah kepada kalian apa yang kalian perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah antar mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan turuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan hati-hatilah mereka, an yaftinuka, jangan sampai mereka membikin fitnah terhadapmu. An ba'di ma anzalallahu ilaik, jangan sampai mereka membikin fitnah menyeret kamu dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullah an yusibahum bi ba'di dunubihim. Jika mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan pada mereka dengan sebab sebagian dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Wa man ahsanu minallahi hukman, siapa yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala, liqaumin yuqinun, bagi orang-orang yang yakin. Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini menyebutkan perintah dan larangan sekaligus. Perintah untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, dan larangan untuk mengikuti hawa. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Anzalallah. Dan jangan mengikuti hawa. Diulang dua kali. Wala tattabi'il hawa. Yang pertama, hawa diidhafahkan kepada mereka. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yang kedua, disebutkan juga dengan kalimat fala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kalian turuti hawa nafsu mereka. Kemauan pribadi-pribadi mereka, atau kemauan pribadi-pribadi dirinya sendiri. Jangan turuti kemauan hawa nafsu. Jangan sampai mereka membuat fitnah, kata Allah. Memfitnah kamu dari apa yang Allah turunkan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala wa anzalna ilaikal kitab. Kami sudah turunkan kepadamu kitab ini bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu Al-Quran. Setelah menyebutkan Taurat, dan Allah katakan wa qaffayna, dan kami ikuti di belakangnya dengan Rasul Isa bin Maryam, dan kami turunkan Injil. Setelah itu Allah katakan, dan kami turunkan pula kepadamu wahai Rasul, ini wahai Nabi terakhir yang Quran ini turun kepadanya, bil haqqi, dengan kebenaran. Maka jangan turuti hawa nafsu haula, jangan pula turuti hawa nafsu haula, Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani selalu membuat tawaran-tawaran. Dikira agama seperti politik, bisa bergening. Atau bergening, tawar-menawar politik. Boleh saya ikut kamu, tapi gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Seperti tawar-menawar politik.
Boleh saya ikut partai kamu kalau kamu memberikan kepada saya kemudahan di sini. Ini agama. Nggak ada tawar-menawar. Maka mereka ketika menyebutkan keinginannya, saya mau ikut kamu asal begini-begini, itu hawa nafsu. Maka Allah katakan wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Dan juga di akhirnya ada kalimat wala yaftinunaka. Jangan sampai mereka memfitnah kamu, menyeret kamu kepada selain apa yang Allah turunkan. Pokoknya wahai Rasul, katakan dengan apa yang Allah turunkan. Titik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya dan rasulnya bahwa aku sudah menurunkan kepadamu dengan kebenaran, inzalan bil haqqi washtamalan 'alal haqqi, dan mencakup kebenaran di dalamnya, fi akhbarihi wa awamirihi, dalam berita-beritanya maupun dalam perintah-perintahnya, wa nawahihi, dalam larangan-larangannya, semuanya hak. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab. Hanya saja seringkali mereka sembunyikan. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat tentang rajam. Diturunkan ayat tentang haramnya riba. Sedangkan pendeta-pendeta Yahudi ketika itu menyembunyikan hukum-hukum tadi. Riba boleh. Hukum zina hanya dipermalukan di depan umum, diedarkan keliling kampung. Hukumnya, kata Allah Subhanahu wa taala, hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka ketika mereka berkata tidak ada pada kami hukum seperti itu, ada, buka. Mereka membukanya dan menutup dengan tangannya, dengan jarinya. Kata Nabi, buka jarimu, angkat. Ternyata itu ayat rajam. Maka dirajamlah si Yahudi tadi dengan hukum mereka sendiri, yang ada juga di dalam Al-Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab. Li'annahu syahidalaha wa wafaqaha, karena Al-Quran ini menjadi saksi atas kitab-kitab sebelumnya dan mencocoki sebagian besarnya. Wa tabaqat akhbaruhu akhbaraha, apalagi beritanya tabaqat, mencocoki berita-berita dalam Quran persis seperti berita-berita dalam Injil. Jadi jangan kaget kalau Yahudi dan Nasrani bercerita tentang Nabi Nuh, tentang kapal Nabi Nuh. Kok mereka tahu? Tahu. Ada di kitab mereka. Di Quran ada juga. Berarti beritanya sama. Sama. Berita tentang para anbiya, berita tentang Adam alaihi salam, ada kitab mereka. Hanya saja mereka kadang menyebutnya dengan dialek yang berbeda. Itu saja. Nuh dikatakan Noah, Daud mereka katakan David, Ibrahim mereka sebut Abraham, Adam dan Hawa mereka sebut Adam dan Eva, dan seterusnya. Padahal yang dimaksud sama, dan kisahnya semestinya sama kalau mereka tidak merubah-rubah atau menambah-nambah. Wa akhbaruhu akhbaraha, tabbaqat akhbaruhu akhbaraha. Yang pertama hu kepada Quran, yang ha kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa syara'i'ul kibar syara'i'aha, dan syariat-syariat yang besar di dalam Al-Quran juga mencocoki syariat-syariat yang ada pada mereka. Mengapa disebutkan besar? Karena ada beberapa syariat-syariat yang rinciannya memang berbeda. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Tetapi yang besarnya seperti perintah untuk sujud, beribadah kepada Allah ada. Perintah untuk ruku ada. Wa akhbarat bihi, apalagi perintah tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat ada.
fasara wujuduhu misdaqan li khabariha. Maka keberadaan Al-Quran ini wujudnya misdaqan, membenarkan apa yang ada pada mereka. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.